Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati arsyadu warsadakumullah, para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang sangat mulia kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan selalunya kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu, amal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan wal akhwat, para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada waktu kali ini atau pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menyikapi wabah yang hari ini sedang melanda negara kita dan juga melanda dunia internasional dalam perspektif akidah kita, yaitu dalam perspektif akidah Islam. Ikhwani fiddin wa akhwati arsyad warsadakumullah, ketahuilah bahwa dunia hari ini sedang dilanda dengan sebuah wabah yang kita kenal semuanya dengan wabah COVID-19 atau sering dikenal atau sering disebut dengan wabah corona. Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya telah ada contoh atau telah ada ajaran, perintah, peringatan dari Allah dan Rasul-Nya kepada kita orang-orang yang beriman di dalam menghadapi atau menyikapi wabah. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-43 dan 44. Di dalam surah Al-An'am ayat 43 dan 44 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika datang sebuah wabah atau datang sebuah peringatan dari Allah atau sebuah adab dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan bahwa manusia akan terpecah atau manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan mereka yang tadarru'u, mereka yang kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, kata Allah, adalah kelompok yang apabila datang kepada mereka musibah, datang kepada mereka wabah, bahkan datang kepada mereka peringatan-peringatan, bahkan mungkin sampai kepada adab, maka
kata Allah, qasat qulubuhum. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi lupa atau menjadi keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka taubat kepada Allah, bukan mereka langsung mengingat kepada Allah, tapi justru hatinya malah mengeras, mengingkari, mendustakan, bahkan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang artinya kata Allah, falaula ijja'ahum ba'suna. Lantas mengapa kata Allah, ketika datang kepada mereka adab kami, datang kepada mereka peringatan-peringatan kami, tadarru. Mengapa mereka tidak tadarru, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat ini. Kata Allah, ya, karena ayat-ayat sebelumnya Allah juga mengingatkan kepada kita. Misalnya di ayat yang ke-42-nya Allah mengatakan, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un, kata Allah. Kami berikan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka kesusahan, kesengsaraan, peringatan, ujian, kata Allah. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam akidah kita sebagai seorang mukmin, akidah kita sebagai seorang muslim, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah wabah atau mengirimkan sebuah penyakit atau mengirimkan sebuah ujian, peringatan, melainkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia, yang diperbuat oleh kita orang-orang mukmin, oleh orang-orang muslimin. Sehingga ikhwan fillah arsyadun warsadakumullah. Makanya lah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya wabah atau ta'un dalam istilah syar'i, ta'un, meskipun seringkali ta'un ini kadang diterjemahkan dengan istilah kusta, karena memang beberapa wabah yang pernah melanda umat Islam itu kebanyakan adalah penyakit kusta, sehingga terkadang terjemahannya kalau ada kalimat ta'un sering disebut dengan penyakit kusta, meskipun makna aslinya ta'un itu adalah sebuah wabah yang melanda atau menimpa sebuah masyarakat, baik itu dalam sekupnya lokal ataupun sekupnya adalah global. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, apa kata Rasulullah? Lam takunil fahishatu fi qaumin qattu illa, kata Rasulullah, tidaklah sebuah perzinaan atau sebuah fahisyah terjadi di sebuah masyarakat atau terjadi dalam sebuah kaum hatta u'linu biha, sampai mereka terang-terangan melakukannya, sampai mereka terang-terangan memperbuatnya, sampai mereka kemudian mempublikasikannya, sampai mereka kemudian terang-terangan melakukan perbuatan zina itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka akan ditimpakan penyakit atau sebuah wabah. Sehingga ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa terjadinya salah satu sebab terjadinya wabah, terjadinya sebuah taun yang Allah timpakan kepada sebuah masyarakat, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan zina atau perbuatan fahisyah, perbuatan keji lainnya. Tidak mesti zina, bisa jadi itu adalah perbuatan liwat, homo, atau lesbian, atau perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Itu sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, akan memberikan peringatan kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan kepada mereka sebuah wabah yang bernama ta'un. Maka di dalam ayat surat Al-An'am ayat 42 dan 43 Allah mengingatkan, apabila sebuah wabah atau sebuah peringatan atau sebuah penyakit atau sebuah ujian itu datang kepada kalian, kenapa kata Allah mereka tidak kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Lah oleh sebab itu tentunya mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai kaum mukminin al-muttaqun, maka dengan adanya wabah yang hari ini menimpa negeri kita dan menimpa dunia internasional, menjadikan kita orang-orang yang tadarru'u, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Karena bisa jadi telah banyak dosa-dosa kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Baik itu dosa yang dilakukan oleh pemerintahnya, baik itu dosa yang telah dilakukan oleh para penguasanya, para pemimpin-pemimpinnya, dan juga dosa yang telah dilakukan oleh para rakyat-rakyatnya. Sehingga di dalam ayat ini Allah meminta kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya wabah atau supaya ujian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara atau kita termasuk dalam golongan yang pertama ini, yaitu golongan yang tadarru'u, kita kembali bertaubat, mengakui kesalahan-kesalahan, mengakui kemaksiatan-maksiatan, dan mengakui perbuatan-perbuatan dosa kita selama ini. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah wa akhwati arsyadin warsadakumullah, para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok yang kedua dari mereka yang apabila datang kepada mereka ujian dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak termasuk dari kelompok yang kedua ini. Wal iyadu billah. Siapa mereka yang kelompok yang kedua ini? Yaitu kata Allah, walakin qasat qulubuhum. Jadi kelompok yang kedua ini kata Allah, ketika datang kepada mereka ujian, ketika datang kepada mereka musibah atau peringatan dari Allah, mereka tidak sebagaimana kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, mereka bertobat kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka, mengakui kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sehingga kemudian mereka bertaubat, beristighfar, memperbanyak ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang pertama. Namun kelompok yang kedua ini kata Allah, qasat qulubuhum. Datang kepada mereka ujian, datang kepada mereka sebuah peringatan dari Allah, hati mereka semakin keras, hati mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah mengaitkan musibah itu atau peringatan itu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah konspirasi. Apa yang terjadi hari ini adalah merupakan buatan manusia. Ini adalah merupakan buatannya orang-orang kafir dan sebagainya. Atau buatan orang-orang tertentu yang ingin menghancurkan dunia dan sebagainya. Dan mereka kemudian tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan virus itu atau yang telah mendatangkan wabah tersebut. Sehingga ikhwan fillah sekumullah, maka orang-orang yang nomor 2 ini, orang yang kelompok yang masuk dalam golongan yang kedua ini, ketika hati mereka datang, ketika datang kepada mereka musibah atau peringatan, hati mereka semakin sakit dan semakin keras, maka mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin menjadi-jadi kemaksiatan mereka. Semakin bertambah kedoliman yang mereka lakukan. Tidak mengurangi kedoliman mereka. Tidak mengurangi kesombongan mereka. Tidak. Malah justru apa? Mereka semakin sombong. Mereka semakin congkak di hadapan manusia. Dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kekerasan hatinya Fir'aun. Ya, jadi ketika datang ujian-ujian wabah kepada Fir'aun dan para pengikutnya, bukan menjadikan mereka kemudian taubat kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui ketahudan Allah, tidak. Tapi apa kata Allah? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Apa kata Allah? Apabila datang kepada mereka kemakmuran, kebaikan, maka mereka berkata, ini adalah merupakan hasil usaha kami. Ini semata-mata adalah hasil usaha kami. Jadi ketika wabah itu bisa mereka selesaikan, mereka bisa mengobati orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Mereka dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan, ini adalah semata-mata hasil usaha kami. Ini adalah merupakan perjuangan kami. Ini adalah merupakan kekuatan yang telah kami keluarkan untuk membasmi atau untuk menolak atau untuk mengobati atau untuk menghadapi virus yang bernama corona ini. Dulu Fir'aun juga mengatakan demikian. Ketika datang kebaikan kepada Fir'aun dan kepada kaumnya, maka mereka mengatakan ini adalah merupakan hasil usaha kami. Tapi apa yang terjadi? Berikutnya, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Tapi ketika datang keburukan yang menimpa mereka, ketika datang musibah menimpa mereka, ketika datang ujian yang menimpa mereka, mereka mengatakan ini sumber utamanya, sebab utamanya, faktor utamanya adalah Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ikhwan fillah, maka orang yang hatinya berpenyakit, orang yang hatinya keras, ketika datang musibah menimpa mereka, mereka mengatakan bahwa ini disebabkan oleh orang-orang yang beriman. Ini disebabkan oleh orang-orang Islam. Ini disebabkan oleh para fuqara mereka. Ini yang disebabkan oleh orang-orang miskin mereka yang muslim ini. Yang mereka dituduh atau mereka disinyalir sebagai penyebar daripada penyakit-penyakit kepada orang-orang kaya. Wal iyadu billah. Ini
disebabkan karena sakitnya hati mereka, semakin keras hati mereka. Bukan semakin mereka kemudian tunduk kepada Allah dan bertobat, tapi justru mereka malah menjadi sombong, menjadi congkak, dan mereka dengan sombongnya mengatakan mampu menyelesaikannya, mampu menuntaskannya, dan sama sekali mereka kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya mengingatkan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 132, 133, 134, 135, 136. Allah mengatakan apa? Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi awad dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka Allah kirimkan kepada Firaun tufan, wal jarad yaitu belalang, wal qummal kutu busuk, wad dafadi kata atau kodok. Kemudian Allah kirimkan waddam, darah yang mengalir di air-air mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan air tersebut. Kenapa? Karena telah bercampur dengan darah. Sebagai apa? Ayatim mufassalat. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Bukan menjadikan Fir'aun kemudian tunduk dan tobat. Tapi malah menjadi apa? Fastakbaru. Mereka menjadi sombong. Mereka menjadi congkak. Dan mereka sok. Kemudian apa? Mereka menganggap bahwa dengan kekuatan mereka, dengan usaha-usaha mereka mampu untuk menyelesaikan semuanya itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai penyakit Fir'aunisme ini, menimpa kita, menimpa orang-orang yang beriman. Yang ketika datang musibah hari ini menimpa kaum muslimin, menimpa orang-orang yang beriman, menimpa rakyat di negeri ini, seharusnya kita kembali kepada Allah, bukan malah justru semakin sombong, merendahkan mereka yang hari ini sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan para korban-korban atau para pasien yang mereka dalam pengawasan misalnya, yaitu para dokter, para perawat yang mereka hari ini berada di garis terdepan untuk membantu mengobati orang-orang yang terkena dampak daripada virus ini. Maka orang-orang yang hatinya sakit malah kemudian tidak menghormati dan tidak menghargai. Bahkan ketika para ahli medis ini diberi sebuah tempat yang layak, karena mereka berjibaku, karena mereka kalau pulang ke rumah mereka juga tidak mungkin, karena mereka akan berkomunikasi, mereka akan berkontak sosial dengan keluarga mereka. Maka diberilah mereka fasilitas agar mereka bisa bekerja dengan baik, ditempatkan di hotel yang bagus, di tempat yang bagus, diberi makan yang bagus, supaya apa? Mereka bisa bekerja untuk menyelamatkan para pasien. Tapi apa yang dilakukan oleh para munafikun dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit, maka mereka akan menuduh bahwa itu hanyalah mencari sebuah perhatian atau mencari jabatan atau mencari nama di tengah-tengah wabah yang hari ini, waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu tentunya usaha apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah atau yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di berbagai daerah atau telah dilakukan oleh kaum muslimin, para dokter dan sebagainya dalam menangani virus ini atau menangani wabah ini tentunya kita sangat berterima kasih, dan tentunya kita kembali kepada Allah. Jangan jadikan itu sebagai tempat untuk atau sebagai sarana kita kemudian menambah kedoliman dan dosa-dosa kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini atau mengangkat wabah ini secepat mungkin dari diri kita, dengan syarat tentunya ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar ma'nawiyah atau ikhtiar syar'iyah,
Yang kedua adalah ikhtiar kauniyah. Apa ikhtiar syariahnya? Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, jauhi kedoliman. Kemudian yang kedua, ikhtiar kauniyahnya adalah apa yang hari ini sudah disampaikan oleh para ahli medis, dengan melakukan keluar menggunakan masker, sering mencuci tangan, kemudian melakukan tidak mendekati kerumunan manusia dan sebagainya. Itu adalah merupakan ikhtiar kauniyah. Tapi ikhtiar kauniyah tidak cukup, tapi juga harus ada ikhtiar syariah. Sehingga dua ikhtiar ini tentunya harus saling, dan dua ikhtiar ini tidak bisa terlepas. Ikhtiar syariah saja tidak cukup, harus ada ikhtiar kauniyah. Ikhtiar kauniyah saja tidak cukup, harus ada ikhtiar syariahnya. Maka dua-duanya harus kita laksanakan. Maka kalau wabah ini ingin cepat berakhir di negeri ini, maka kedua ikhtiar ini harus dijalankan oleh siapapun yang tinggal di negeri ini, dari pemerintahnya sampai kepada rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.